Seorang pria di pernikahannya sendiri, justru di hadapan semua tamu, menolak untuk mencium pengantinnya. Menghadapi pertanyaan pengantin wanita, dia hanya tersenyum dengan sinis, mengucapkan kalimat yang membuat seluruh ruangan terkejut. "Kamu cium aku." Sikap yang angkuh ini seketika memicu amarah pengantin wanita. Dia telah hidup selama 20 tahun. Belum pernah ada yang berani memperlakukannya seperti ini. Para tamu di bawah pun mulai membicarakannya, mengolok-olok bahwa keluarga pengantin wanita tidak mendapatkan menantu, melainkan membawa pulang seorang nenek moyang yang hidup. Namun, ini baru saja permulaan. Pria itu langsung merebut mikrofon dari tangan pengantin wanita, dan mengumumkan kepada seluruh hadirin, "Saya adalah menantu." Tanpa menunggu pengantin wanita menyelesaikan kata-kata sambutannya, dia secara kasar menariknya turun dari panggung. Di belakang panggung, sebuah konflik yang lebih sengit meledak. Menghadapi ulah pria yang tidak masuk akal, pengantin wanita akhirnya tidak dapat menahan diri. Dia menegur bahwa dia tidak tahu malu. Namun pria itu justru semakin menjadi-jadi. Dengan satu kalimat, "Jika kamu tidak bisa mengurus saya, kirim saya kembali." Benar-benar menghancurkan pertahanan pengantin wanita. Dia bahkan mengeluarkan oncomen. "Pernikahan ini tidak akan terjadi. Terburuknya kita tinggal pergi masing-masing." Semua orang berpikir pernikahan ini akan berakhir dengan sebuah kebodohan. Namun pengantin wanita yang merupakan seorang CEO miliarder, ternyata menundukkan kepala yang angkuh. Dengan suara bergetar dia mengucapkan, "Maaf." Namun, pria itu masih tidak puas. Dia mempertanyakan, apakah ini sikap permintaan maaf? Akhirnya, pengantin wanita dengan suara terisak, sekali lagi memohon maaf darinya. Semua ini hanya membuat pria itu mengatakan dengan santai, "Enak." Pada saat itu, seorang keturunan pejabat misterius, Chen Ji, datang. Dia tidak hanya tidak menghakimi pria itu, namun sebaliknya, dia memuji pria itu tanpa henti. Chen Ji mengungkapkan kebenaran dengan satu kata. Ternyata pria itu telah menahan diri selama 10 tahun, memberikan label anjing penjilat pada dirinya sendiri, hanya untuk serangan balik yang ekstrim hari ini. Pria itu hanya tersenyum tipis setelah mendengar. Lalu dia mengucapkan sesuatu yang mengejutkan, menyatakan dengan tegas bahwa kakak Chen Ji tidak akan hidup lebih lama dari beberapa hari. Chen Ji tentu tidak percaya. Pria itu kemudian menetapkan taruhan. Dalam setengah bulan, kakaknya pasti akan masuk rumah sakit. Jika pria itu menang, Chen Ji harus memenuhi satu permintaan tanpa syarat. Jika kalah, dia akan menyerah pada nasib. Taruhan gila ini membuat saudara perempuan pengantin di samping mendengarnya. Dia mengutuk pria itu dengan kata-kata kejam. Khawatir dia akan meracuni demi kemenangan. Namun pria itu tersenyum misterius, mengatakan bahwa kakaknya mati di tangannya sendiri. Mengenai alasannya, dia kemudian mendekatkan diri ke telinga gadis itu, menghirup aroma rambutnya, dengan sembarangan mengatakan, "Rahasia." Kemudian pria itu membawa tangan kecil yang baru direkrut kembali ke rumah baru, sebuah villa yang sangat mewah. Namun, pengurus rumah itu memberitahunya, di lantai 2 villa itu hanya ada satu kamar tidur utama. Mereka berdua harus tinggal bersama. Pria itu berbaring di atas kasur besar yang empuk, tidak bisa tidak mengagumi kehidupan yang mewah ini. Saat itu, suara terdengar di benaknya, "Kamu yang memerintahku." Rekaman nakal kali ini selesai. Diberikan hadiah 10 poin. Ternyata semua perilakunya yang tidak biasa. Semua dilakukan di bawah petunjuk sebuah sistem misterius. Yang lebih mengejutkan adalah sistem mendeteksi bahwa kehidupan sebelumnya dia adalah seorang dokter TCM. Langsung memberinya sebuah buku medis tingkat dewa yang hilang selama ratusan tahun. 13 jarum mematikan. Dia tidak lagi menjadi anjing penjilat yang diperlakukan semena-mena, melainkan telah menguasai seni medis luar biasa sebagai Raja Naga. Pria itu dengan bersemangat mengangkat telepon, memberikan perintah kepada anak buahnya di ujung telepon. Tambahkan beberapa jarum mewah lagi. Sebuah badai yang lebih besar akan segera melanda kota Jiang. Apa sebenarnya yang dia inginkan? Ingin melakukan apa?